Oke cok, sekarang gue mau jelasin tentang kemandulan hibrida guys. Oke, sekarang coba ini tuh buat kayak nggak ada misconception, kita perlu definisin dulu bro. Kemandulan itu apa? Kemandulan itu ketika anaknya yang dihasilkan, anaknya nggak bisa kawin. Bisa kawin sih tapi nggak bisa ngelahirin lah. Kan kawin kan tinggal ngewe ya, kayak tinggal kayak tinggal gitu, tapi ya nggak bisa ngasihin keturunan aja. Kayak sedangkan hibrida itu apa? Hibrida itu kalau dalam konteks ini berarti yang apa? Hasil perkawinan dari dua spesies yang berbeda ya. Oke. Sekarang gimana kemandulan itu bisa terjadi? Ada beberapa hal sih. Yang pertama itu yang Dustin udah bilang, ketika gametnya ganjil. Jadi ya itu apa, cek itulah si Dustin ngomong apa tuh, itu udah bener sih. Simpelnya kayak gitu. Yang mau gue tekanin itu tentang ini sih, tentang miosisnya. Oke, jadi anggap sekarang ada spesies normal lah, spesies apa ya yang enak, spesies ejam. Nih, anggap spesies ejam itu rumusnya dia itu 1 AA tambah XY. Berarti kan ceweknya 1A tambah XX kan. Berarti kan di sini ada kromosom 1 homologus sama XY. Di sini juga ada kromosom homologus. Ini ada XX-nya. Kromosomnya nih kebalik. Oke. Nah, sekarang ini kan sel somatik kan. Berarti sel gametnya mereka itu bakal, ini ada kromosomnya, ini ada Y dah. Kalau yang EJ yang cewek, ini ada kromosomnya, ini dapat X kan. Nah, apa namanya? Dari sel somatik jadi sel gamet ini kan perlu melalui proses yang namanya meiosis kan. Meiosis itu kalau kita ingat lagi prosesnya gimana? Prosesnya itu kan bakal ada anafase. Bukan anafase, pokoknya bakal ada meiosis 1, meiosis 2. Nah, yang penting itu adalah di meiosis 1. Meiosis 1 terjadi yang namanya crossing over. Crossing over gimana? Crossing over dari homologus kromosom. Jadi di sini mungkin dia tukeran nih. Set. Woi gue mau bagian ini, woi gue mau bagian ini juga, ya udah tukeran deh, kasih tukeran. Nah, alhasil apa? Alhasil karena crossing over ini, hasil miosisnya itu, entar dia bakal ada ini perbedaan dari sel aslinya, ada variasinya, dan itulah yang menyebabkan kenapa sel gamet itu beda-beda semua karena ada crossing overnya kan. Pertama dia di meiosis 1 crossing over, dan lanjut di meiosis 2 itu udah dipisah-pisah lagi, itu udah ribet banget, udah repot. Nah, sekarang berarti kan kondisinya ini kromosom 1 ini sama 1 ini mereka kan udah crossing over kan. Jadi ketika ketemu ini udah apa ya namanya? Udah gen bapak di acak-acak, gen ibu juga di acak-acak karena ada crossing over. Dan alhasil menghasilkan anak yang masih identik tapi pasti ada perbedaan dari induknya. Gitu. Nah, sekarang gimana bisa ada kemandulan? Jadi ketika ketika meiosis ini terjadi, kita harus ingat ya. Ini kan kromosom ya. Kromosom itu apa? Kromosom itu kan untaian DNA kan. Double helix ini. Nah, DNA itu urutannya udah fix. Kalau kita ingat ya dari apa ya? 5 ke 3 ya, 5 ke 3 atau 3 ke 5, lupa gue. Pokoknya ada yang 5 ke 3, ada yang 3 ke 5 lah kan, ada yang terbalik gitu. Nah, artinya apa? Di kromosom ini, misal kromosom gue gedein dah. Nah, di kromosom ini udah fix urutannya. Mungkin di urutan atas ini gen buat ngatur mata, urutan sini gen buat ngatur tangan, urutan sini gen buat ngatur kaki. Kromosom-kromosom spesies lainnya, yang spesies EJ lainnya itu bakal kayak gini juga. Makanya di manusia itu udah fix gitu loh. Kromosom 1 kan maksudnya kan 23 pairs of kromosom ya. Mungkin kromosom nomor 1 di bagian tengah itu khusus buat ngatur apa, ngatur mulut kali atau apa. Jadi urutannya udah fix. Jadi ketika hal ini terjadi, ketika ada perkawinan antar gamet, di sini nih misalkan ya. Ini kan gen buat ngatur mata, ini juga buat mata. Jadinya ketika mereka bertemu, bikin ini tuh kayak udah fix gitu, mata sama mata tukeran. Mata sama mata ketemu. Dan di proses miosisnya, itu tukeran homologus kromosomnya juga gitu.
ini mata sama mata tukeran, bukan mata sama kaki tukerannya, tapi mata sama mata. Itu yang membuat spesiesnya itu masih aman, gak rusak. Nah, tapi kalau di hibrida itu kan beda spesies ya. Misalnya spesies AJ sama spesies Vincent. Kalau si AJ itu misalkan anggap deh, kasih deh jumlah kromosomnya juga 1AA gini. 1AA ini AJ anggap cewek dah, si Vincent anggap cowok. Meskipun apa ya namanya? Meskipun sama jumlah kromosomnya, tapi gennya itu udah beda. Kenapa? Coba kalau kita lihat dia bikin gamet, apa yang harus dilakukan? Bakal ada meiosis kan? Meiosis artinya apa? Ada crossing over. Crossing over berarti kita lihat di sini tukeran apa? Tukeran mata deh mungkin, gen buat mata yang di atas. Di sini juga crossing over. Nah, di sini dia terjadi keanehannya. Kenapa? Si Vincent ini kan beda spesies kan? Berarti DNA-nya udah bukan DNA atas buat mata, tapi mungkin udah buat apa? Buat kaki. Jadi ketika mereka gametnya bertemu, kan ntar kan gametnya jadi apa? 1A tambah X, ini 1A tambah Y dia kasih. Nah ketika mereka bertemu, ini tuh udah nggak matching nih. Yang ini ngatur mata, yang ini ngatur kaki. Tapi tetap masih bisa lahir. Kenapa? Karena ininya masih sama kan, masih 1A, jadi masih jadi ini masih jadi organisme baru. Ini yang disebut hibrida nih. Nah, tapi di hibrida ini kenapa dia bisa mandul? Karena ketika hibrida siapa ya? Hibrida apa ya? Kasih gue nama orang please. Hibrida Dustin. Anggap ini namanya Dustin ya. Hibrida Dustin ini kalau mau bikin gamet apa yang harus dilakukan? Mesti tukeran lagi kan, mesti ada meiosis. Masih ada meiosis artinya mesti terjadi yang namanya crossing over. Ketika kromosom homolog ini mau crossing over, gimana caranya? Ini mata, atas buat mata, ini buat kaki. Tukeran apa yang terjadi? Udah kacau anjing. Gen buat mata tukeran sama gen buat kaki. Tapi di lokusnya kayak gini. Jadi bakal kacau. Karena itu mereka nggak bakal bisa produksi gamet. Jadi meskipun mereka bisa physically kawin. Karena kawin kan basically cuma masukin empip ke empop. Cuma masukin gini kan. Tapi ya gametnya apa ya? Gue sorry ini gue kurang tahu sih ini bakal tetap dihasilin gamet yang rusak atau malah nggak terjadi gamet sama sekali. Tapi intinya ya nggak bakal bisa ada organisme barunya. Begitu. Jadi itulah kenapa kemandulan hibrida itu bisa terjadi. Lalu kenapa ini tuh bisa menyebabkan spesiasi? Kok bisa sih kemandulan hibrida menyebabkan spesiasi? Kan justru ada organisme baru yang gak mandul, berarti enak dong. Berarti dia bisa bikin organisme baru lainnya. Kok ini malah bikin ini sih spesiasi? Nah ini dia bro, ini yang agak klik gitu deh buat gue. Jadi lu bayangin ya, kalau misalkan ada organisme yang beda spesies, si AJ sama Vincent, mereka kawin nih. Ini kan 1AA XY, 1AA XX. Mereka kawin, terus mereka menghasilkan hibrida tanda kutip. Hibrida tapi hibridanya itu masih bisa kawin sama hibrida lain. Artinya apa? Artinya hibrida ini gak mandul. Berarti dia fertil. Kalau fertil gimana? Artinya AJ sama Vincent itu salah klasifikasi, mereka itu masih satu spesies. Karena definisi spesies itu adalah bukan definisi, batasnya spesies itu apa? Ketika dua organisme itu kawin dan menghasilkan keturunan fertil. Kalau mereka nggak menghasilkan keturunan fertil, dalam arti lain steril, berarti mereka udah beda spesies. Nah, kalau AJ Vincent ini kita anggap beda spesies tapi ngasilin keturunan yang fertil, yang bisa kawin, bisa ngasilin anak, berarti AJ dan Vincent itu masih satu spesies in the first place. Kayak gitu guys. Oke, semoga ngerti ya.